Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Kofirin selaku Sekjen Opop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren maupun kopantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita, Ibu Elok Ning Faikoh SPIMP, selaku Widya Iswara Alim Muda, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop Jatim seri ke-38 dengan tema praktik penyusunan laporan keuangan koperasi sektoril yang nanti disampaikan oleh Bu Elok. Baik, dikarenakan Gus Kofirin berhalangan hadir untuk klinik apa pada pagi hari ini, langsung saja kita ke materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah Bu Elok sudah dapat bergabung? Oke, sudah dapat bergabung. Suara Nggih. saya sudah jelas ya? Kalau di saya sedikit kecil, Ibu. Izin. Oke, baik. Oke, tes. Nggih, sudah. Sudah. Nggih, Ya, ya. nggih. Baik, terima kasih untuk sesi materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ini saya sudah dijadikan host ya untuk share materi nanti. Sudah, Ibu. Sudah saya jadikan Oke, host. baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami, yang kami hormati Gus Gofirin selaku Sekjen OPOP, kemudian segenap panitia dari OPOP dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Nah, cukup banyak sekali yang sudah hadir ya, ada 12 orang ini ya. Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Boleh ditulis di kolom komentar mungkin ya, nanti kalau misalnya tidak bisa langsung menjawab. Alhamdulillah baik, Pondok baik. Alhamdulillah, baik. Ya, semoga semuanya diberi kesehatan selalu dan untuk hari ini kita akan sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini panjenengan mungkin sudah lebih berpengalaman dari saya untuk mengurus koperasi begitu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Eloni Faiko. Saya adalah Widya Iswara atau pengajar ya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Sebelumnya salam kenal yang belum kenal, mungkin yang sudah uh, kenal, diingat-ingat lagi mungkin sudah pernah bertemu begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk materi kali ini kita akan sharing nih Bapak Ibu untuk penyusunan laporan keuangan sektor real. Sebelum kita ke sana, yang hadir di sini dari mana saja boleh tulis di kolom komentar mungkin. Oke, ini ada dari Pondok Pesantren Blawe Kediri. Wah, selamat datang. Yang lainnya dari mana ini Bapak Ibu? Boleh ini ditulis di kolom komentar biar saling kenal ya. Ada juga dari Koperasi Konsumen Jabal Nur, Sidoarjo. Oke, dari Taman ya. Kemudian ada dari Koperasi Raudatul Quran dari Probolinggo. Kemudian juga dari Bojonegoro PP Yahti. Kemudian juga dari PP Baitul A'la dari mana yang ini ya? Belum ada kabupatennya nih. Kopondren Rukun Amanah Barokah. Oke, ada KSPPS BMT Santri, kemudian ada Kopondren Bahrul Maghfirah. Pasuruan, wah banyak sekali nih ya. Dari Pasuruan, dari Probolinggo, Kediri, dan lain sebagainya. Baik, oke. Oke, ini juga dari Kondang Wetan Pasuruan. Oke, dari Malang juga ada ya. Selamat bergabung. Nanti mungkin semuanya akan bertambah lagi ya pesertanya ya. Saya harap nanti. Nah, sambil
Kita tunggu peserta, kita mulai saja ya untuk materinya. Bapak Ibu, unit usaha Kopontrennya, berarti semuanya punya toko ya. Sektor realnya di bidang apa ini? Mungkin saya boleh tahu, boleh tulis di kolom komentar. Ada usaha yang bergerak di sektor real. Sektor real ini maksudnya usaha selain simpan pinjam, ya, usaha selain simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu ini bergerak di sektor apa saja? Barangkali boleh diketik nih di kolom komentar. Apakah punya toko? Oh, ada konveksi nih ya. Ada konveksi baju, ada toko juga. Adakah yang bergerak di sektor produksi barangkali, kemudian pertanian barangkali. Ya, sektor real itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi secara umum untuk koperasi itu usahanya ya. Ini secara laporan keuangan ya Bapak Ibu ya. Usahanya dibedakan menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang sektor real, ada yang bergerak di sektor simpan pinjam. Mungkin untuk lebih jelasnya kami share PowerPoint ya. Oke, saya berbagi dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, sudah tampak untuk materi saya? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Oke. Ini sambil boleh ya sambil tetap menulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Secara umum Bapak Ibu, kita langsung ke sini ya. Koperasi itu menurut penyusunan laporan keuangannya ya ini ada koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi yang bergerak di simpan pinjam dan koperasi yang bergerak di sektor real. Oke. Nah, apa bedanya? Koperasi nanti yang bergerak di sektor simpan pinjam ini mereka wajib menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia atau boleh memilih standar akuntansi keuangan entitas privat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini koperasinya tidak punya simpan pinjam, ya, artinya di sini hanya bergerak di sektor real, tidak punya unit simpan pinjam, itu bisa memilih Bapak Ibu untuk penyusunan laporan keuangannya mau mengacu ke mana. Ya, bisa memilih 3 dari SAK yang ada di Indonesia. Bisa memilih SAK Indonesia atau SAK entitas privat atau yang lebih sederhana lagi yaitu SAK UMKM. Nah, ini nanti saya akan terangkan ya bedanya apa. Nah, Bapak Ibu yang di sini usaha sektor realnya selain konveksi dan toko, ada yang lainnya kah? Boleh ditulis di kolom komentar mungkin ya. Oke, di sini masih belum ada yang nulis lagi nih ya. Masih 2 tadi yang jawab yaitu toko sama konveksi baju ya. Berarti kalau konveksi baju ini memproduksi ya, produksi baju. Oke, itu juga masuk sektor real. Konveksinya kebetulan ini produksi juga konsumen Bu. Jadi untuk menerima barang dari orang kemudian kita memasarkan. Oke, baik. Berarti pemasaran, perdagangan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, ini ada juga yang toko retail ya dan produksi kopi. Nah, ini juga masuk sektor real ya, produksi kopi. Oke, baik. Nah, bedanya apa ya? Oh, saya tanya dulu nih, adakah yang punya unit simpan pinjam? Nah, ini dia. Kuncinya di sini ya. Apakah ada yang punya unit simpan pinjam? Ya, ada.
dari KS BBS Tangerang Sari. Ada, oke, baik. Ada yang ada ya. Apakah ada yang tidak punya unit simpan pinjam? Nah, jadi kalau misalnya koperasi panjenengan, Bapak Ibu ini tidak punya unit simpan pinjam, laporan keuangannya bisa memilih yang sederhana, Bapak Ibu. Yang sederhana maksudnya apa, Bu? Bisa mengacu pada SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak serumit begitu ya ketika kita menggunakan yang namanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Seperti itu. Kalau panjenengan punya simpan pinjam, unit simpan pinjam ini wajib hukumnya menggunakan SAK entitas privat ya. Itu di mana Ibu untuk dasar hukumnya? Dasar hukumnya nanti panjenengan bisa melihat di Permenkop dan UKM nomor 2 tahun 2024. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kami akan fokus menerangkan untuk yang SAK EMKM gitu ya. Jadi di sini yang sektor real ini dalam gambaran saya, panjenengan mungkin tidak punya unit simpan pinjam, hanya bergerak di sektor real saja. Nah, dan ini bisa menggunakan SAK yang EMKM. Bedanya apa? Nah, untuk jenis laporan keuangannya Bapak Ibu, jadi kalau yang untuk SAK entitas privat, itu wajib membuat kelima laporan keuangan ini. Ya, ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan PHU atau laba rugi, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Ini untuk entitas privat. Tapi kalau panjenengan hanya menggunakan atau mengacu ke SAK EMKM saja, nah cukup kita membuat 3 ini sudah boleh gitu ya. Dan ini juga sudah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan untuk RAT gitu ya. Kalau kita mengacu ke SAK EMKM, ini cukup ada 3 saja, yaitu 1 laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini lebih sederhana Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti laporan keuangan ini tidak menjadi suatu yang menyulitkan begitu ya untuk pengurus dalam mengelola koperasinya, tapi bisa menjadi suatu hal yang menjadi jembatan begitu ya, sebagai transparansi kepada anggotanya yang nanti akan kita bawa semua laporan ini saat RAT. Baik Bapak Ibu, nah satu lagi nih pertanyaan dari kami. Pertanyaannya ini nih. Tantangan terbesar apa nih yang panjenengan hadapi saat menyusun laporan keuangan koperasi? Nah, boleh nih ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Atau gampang aja Bu, tidak ada tantangan gitu ya Bapak Ibu ya, atau bagaimana? Selama ini bagaimana? Boleh nih ditulis di kolom komentar. Nah, habis ini kan setelah ini mau RAT nih ya, udah Desember nih, udah siap-siap. Nah, menyusun laporan keuangan ya. Oke, adakah kesulitan atau tantangannya ya? Tantangan terbesar mungkin Bapak Ibu dalam menyusun laporan koperasi, laporan keuangan. Oke.
lupa pengeluarannya. Wah, ini bahaya ini. Iya. Coba silakan ditulis yang lainnya mungkin silakan boleh ya bebas ya apa saja deh yang apa menjadi tantangan atau kesulitan panjenengan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Dari Pak Zainullah nih, lupa pengeluarannya. Wah, pemasukannya aja yang ingat ya Pak Zainullah ya. Oke, yang lainnya mungkin Bapak Ibu, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, baik. Ada juga nih dari Pak Ahmad Fauzan. Antara arus kas dan neraca. Oke, baik ya. Arus kas dan neraca kadang tidak sama. Oke, ada lagi nih dari Pak Ahmad, Pak Muhammad. Ada yang tidak tercatat. Wah, oke, baik. Oke, yang lainnya masih kami tunggu ya, silakan. Biasanya buat neracanya nih ya, sulit balance tuh. Wah, ini panjang nih. Rendahnya profesionalisme SDM pengelola, kurang pemahaman manajemen keuangan. Panjang juga ini Pak ya. Oke, mungkin nah inilah gunanya kita belajar sama-sama hari ini ya Bapak ya. Kita sharing sama-sama. Barangkali nanti dari sini kita mendapatkan jalan keluar begitu ya. Baik Bapak Ibu ya, semuanya mungkin sudah menulis. Oke, macam-macam ya kendalanya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih untuk responnya. Oke, mungkin intinya panjenengan sudah mencatat begitu ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin di sini masih perlu yang namanya komitmen begitu ya, komitmen atau biasanya kalau mencatat itu kan ini ya perlu suatu konsisten ya, konsisten dan juga apa ya intinya selalu dilakukan begitu ya. Kalau misalnya kalau ingat aja mencatat, tapi kalau enggak ingat, nah ini nanti jadinya data yang kita keluarkan, data yang kita buat, laporan yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita pastikan ya ada satu orang yang sudah ditunjuk, satu orang pengurus bisa ataupun karyawan bisa ya yang memang kita tugasi untuk melakukan pembukuan ini ya. Mencatatnya harus konsisten ya. Semua transaksi harus dicatat dan kalau bisa ini wajib ada istilahnya itu bukti transaksi. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah ada bukti transaksi, jadi tidak ada yang nanti terlewat untuk dicatat seperti itu. Mungkin juga SDM-nya ini ya perlu kita ikutkan seperti ini ya sosialisasi dan lain sebagainya. Bagaimana agar pengetahuan yang pertama ya mungkin yang awalnya belum bisa melakukan pencatatan, nah sekarang setelah mengikuti pelatihan ini mampu melakukan pencatatan yang benar begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, baik Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir mungkin nih ya. Untuk pencatatannya Bapak Ibu menggunakan apa ini ya? Boleh ditulis di kolom komentar. Apakah pakai aplikasi, ataukah manual, ataukah Excel, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ininya ya, usaha sektor realnya ya, silakan boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Untuk koperasi panjenengan, pencatatan keuangannya menggunakan apa?
Wah, baik. Software berbayar, manual, kemudian yang lainnya. Baik, yang lain juga masih manual ya. Yang lainnya silakan menulis juga. Oke, masih manual ya. Baik, baik. Ini untuk Pak Ahmad Fauzan. Nah, boleh sharing mungkin Bapak ya. Nah, aplikasi yang dipakai ini seperti apa Bapak? Boleh kalau mau open mic. Mungkin di sini biar sama-sama tahu begitu ya. Ada kok yang sudah aplikasinya itu sudah jadi gitu ya. Oke, ada yang pakai Excel. Oke, Pak Ahmad Fauzan mungkin boleh sharing ya. Aplikasinya ini buat sendiri, mendevelop sendiri atau beli nih Pak? Boleh sharing mungkin Pak? Mungkin nanti Beli, teman-teman juga. Mungkin beli beli Bu. Pak ya. Ya, nih berbasis Oke, per pulsa bulannya gitu. berapa Pak? 1,5 juta. 1,5 juta. Oke, baik. Langsung jadi ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman nanti yang bakal pengen tahu nih bisa ya langsung japri Pak Ahmad Sofyan. Kira-kira harganya 1,5 juta per bulan ya. Pasti itu Iya, sudah komplit mulai dari laporan keuangan, kemudian juga ini. yang lainnya juga ya. Oke, yang lainnya masih manual-manual pakai Excel. Oke. Baik Bapak Ibu ya, jadi mungkin masih beragam ya. Mungkin koperasi yang masih baru, ini juga masih mikir-mikir gitu ya. Eh, mungkin mau beli atau pakai Excel sudah cukup dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk laporan keuangan ini memang sangat tricky sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau Ya, memang panjenengan sudah memiliki kemampuan finansial koperasinya, memang kami sarankan untuk membeli aplikasi yang proper Bapak Ibu ya. Beli aplikasi yang proper karena ini dipakainya selamanya ya. Jadi, nah ini tergantung nanti ya kemampuannya itu kapan seperti itu. Tapi kalau memang belum ada kemampuan finansial di sana, boleh nanti pakai yang gratisan atau minimal pakai Excel seperti itu ya. Jadi agar laporan keuangannya yang dibuat ini nanti bisa eh, secara ini ya, secara pengerjaannya itu lebih mudah mungkin nanti dan juga lebih sederhana ya kalau pakai aplikasi. Jadi kalau secara manual eh, penyusunan laporan keuangan itu cukup panjang ya untuk mulai dari menjurnal, kemudian memasukkan ke buku besar, kemudian ke neraca lajur dan menjadi laporan keuangan ini prosesnya cukup panjang gitu. Tapi kalau menggunakan aplikasi, nah ini nanti bisa disederhanakan gitu ya. Ada yang sudah langsung jadi seperti itu, tinggal menginput kemudian laporan keuangannya langsung jadi. Tapi memang, nah itu tadi ya butuh investasi Bapak Ibu ya, investasi. Kalau memang panjenengan nanti sudah punya kemampuan finansial, koperasinya boleh ya berinvestasi seperti Pak Ahmad Fauzan tadi untuk membeli software ya. Belinya di mana? Boleh nanti tanya-tanya Pak Ahmad Fauzan ya. Baik Bapak Ibu. iya Nah, di Bu. sini baik. Di sini kami dari Dinas Koperasi Bapak Ibu ingin memperkenalkan ya satu aplikasi
satu aplikasi yang ini insya Allah gratis Bapak Ibu, tapi memang hanya bisa digunakan untuk sektor real saja, begitu ya. Hanya bisa digunakan untuk sektor real Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini aplikasi yang didevelop untuk UKM ya Bapak Ibu, tapi masih bisa digunakan untuk kooperasi dengan beberapa penyempurnaan nantinya begitu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang pernah mendengar aplikasi si Apik mungkin di sini? Boleh tulis di kolom komentar. Ada yang sudah pernah pakai mungkin, atau ada yang sudah pernah diajarin, atau ada yang sudah pernah, wah Pak Ahmad Fauzan udah pernah nih. Ya, namanya si Apik Bapak Ibu, si Apik gitu ya, si Apik. Oke, sudah ada yang pernah, ada yang belum juga ya. Jadi ini aplikasi Bapak Ibu dibuat memang sebenarnya khusus untuk UMKM ya, tapi di sini bisa digunakan. Iya, boleh Bapak. Oke. Ini digunakan oleh UMKM tapi masih bisa digunakan oleh koperasi. Oke. Nah, yang belum pernah, ini kami perkenalkan Bapak Ibu, barangkali ya tertarik menggunakannya, nah bisa nanti dicoba, begitu ya. Ini adalah opsi saja ya Bapak Ibu, opsi dari kami. Ketika mungkin panjenengan mencari suatu aplikasi yang gratis begitu dan bisa menyusun laporan keuangan. Nah, tapi kalau untuk yang sudah punya, nah ini sudah lengkap ya Bapak Ibu, namun gue tetap menggunakan aplikasi yang sudah digunakan selama ini. Nah, ini untuk yang belum bisa menjadi opsi, gitu ya. Si Apik ini Bapak Ibu bisa panjenengan dapatkan di aplikasi ini ya, kalau saya sih menyarankannya menggunakan website ya Bapak Ibu ya. Website, tapi ini juga sebenarnya bisa di-download di Play Store. Ya, di aplikasi Play Store juga ada. Tapi lebih enak menggunakannya di website. Nah, ini coba saya share lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Seperti ini ya untuk logonya Bapak Ibu. Jadi salah satu opsi yang akan kami perkenalkan ya. Namanya bisa dicari si Apik begitu ya. Nah, ini yang buat siapa? Yang buat adalah Bank Indonesia Bapak Ibu. Ya. Bank Indonesia yang bekerja sama dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Di sini kenapa sih si Apik ini diciptakan Bapak Ibu? Karena memang selama ini untuk UMKM ya, utamanya UMKM ini sangat kesulitan sekali menyusun laporan keuangan. Ya, karena apa? Karena mungkin mereka tidak memiliki latar belakang akuntansi, tidak tahu pencatatan keuangan itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka berusaha membuat satu aplikasi yang gampang digunakan untuk siapapun dan meskipun mereka tidak memiliki latar belakang latar belakang akuntansi gitu. Boleh nanti Bapak Ibu mencoba atau sekarang bisa mendownload dulu di Play Store boleh ya. Atau mau buka websitenya juga boleh Bapak Ibu. Nah, nanti untuk pertama kali akan muncul seperti ini. Dan panjenengan yang belum pernah mendaftar bisa klik daftar. Nah, di klik daftar ini nanti banyak yang harus diisi ya data-datanya. Ada nama lengkap, ini boleh nanti menggunakan salah satu nama pengurus ya.
boleh menggunakan salah satu nama pengurus, tidak harus ketua, ya, email dan lain sebagainya. Nah, kalau punya emailnya koperasi, monggo bisa pakai emailnya koperasi. Untuk NIK bisa menggunakan NIK salah satu pengurus. Ya, tinggal nanti daftar sekarang. Nah, ini sudah jadi untuk login-nya ya. Baik, aplikasi ini sekali lagi adalah aplikasi gratis ya Bapak Ibu, karena memang dibuat oleh Bank Indonesia. Ya, mereka pengen ya UMKM ini bisa menyusun laporan keuangan dengan mudah Bapak Ibu. Nah, ini Apakah datanya saya, aman, Bu? bagaimana Bapak? Apakah data yang ada di server tersebut aman? Oke, iya. Datanya nanti akan tersimpan di servernya Bank Indonesia saja, Bapak. Ya, jadi insya Allah aman. Oke. Nah, nanti kita juga bisa melakukan apa istilahnya, restore atau penyimpanan begitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kita download nih di HP gitu, tapi kemudian HP kita error atau hilang dan lain sebagainya. Nah, insya Allah datanya karena tersimpan di cloud ya, insya Allah datanya masih aman. Untuk username dan passwordnya itu bisa dibuka di mana saja ya. Di HP yang lain bisa, kalau sudah mendownload lagi, kemudian di website juga bisa. Jadi menggunakan username dan password yang sama. Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan HP-nya atau ada apa-apa dengan laptopnya begitu, ini insya Allah aman karena datanya tersimpan di cloud. Gitu. Dan ini tidak ada bayar per bulannya ya, sudah digratiskan ya. Insya Allah gratis, gratis seterusnya ya Bapak ya. Harapan kami begitu. Memang sampai sekarang seperti itu ya, masih gratis. Dan semoga selamanya gratis. Begitu. Ya, Ini saya share untuk websitenya. ya Bu. Seandainya kami memiliki dua tuku atau dua perusahaan, Bu, apakah bisa Bisa. menggunakan satu datanya terkumpul jadi satu? Kenapa Bapak? Seandainya kami punya dua tuku, dua Oke. koperasi, apakah datanya bisa dijadikan satu dalam satu ketika laporan? Iya, bisa. Jadi ini saya coba ini ya Pak ya, demokan ya. Jadi nanti panjenengan kalau website bisa aja diketik di Google si Apik kita aja nanti akan muncul seperti ini ya halamannya. Ini sudah muncul ya halaman dari laptop saya ya Pak ya. Ya. Oke. Nanti kalau pertama kali klik daftar dulu ya, tapi karena di sini saya sudah daftar Bapak, jadi saya tidak bisa mencontohkan bagaimana caranya mendaftar ya. Jadi kalau daftar itu nanti tinggal seperti ini ya, dibaca dulu. Ini bisa penggunaan data dan lain sebagainya di sini bisa Pak ya, kita baca dulu. Nah, untuk cara dan ketentuannya, kalau setuju bisa diklik dan lanjutkan. Nah, di sini bisa diisi ya beberapa data yang diminta. Nah, Aplikasi ini bergerak di simpan pinjam, bisa apa cuman di retail, Bu? kalau aplikasi ini Bapak sebenarnya untuk sektor real aja, kami sarankan untuk sektor real Bapak. Oh, kalau simpan pinjam tidak bisa ya? Iya. Nah, nanti kami contohkan apa saja sih yang bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, baik. Kalau sudah login, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini Bapak, kita bisa eh, menggunakan satu aplikasi ini untuk berbagai macam usaha sebenarnya. Usaha Oh. apa saja? Di sini saya kemarin mencoba untuk
manufaktur, untuk rumah makan ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti ini kalau misalnya ini belum ada ya, panjenengan kan baru login, nanti tinggal klik tambah ini. Nah, inilah yang usaha-usaha yang bisa kita masukkan, Pak, yang bisa kita gunakan aplikasi ini. Ada usaha jasa, tapi jasa ini lebih seperti persewaan begitu ya Pak ya. Mungkin jasa laundry, potong rambut, dan seperti itu ya. Kemudian ini ada sektor perdagangan. Untuk sektor perdagangan ini toko ya, toko, retail, pokoknya yang berperdagangan gitu ya. Jadi kalau perdagangan itu kan kita pulaan saja langsung kita jual. Kemudian ada juga sektor manufaktur. Nah, sektor manufaktur ini apa? Sektor manufaktur ini adalah produksi. Ya, tadi ada yang memproduksi kopi, mungkin juga ada yang memproduksi snack, memproduksi makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, bisa nanti memilih manufaktur. Kemudian mungkin ada juga yang bergerak di sektor pertanian, ya. Di sini juga ada sendiri, bisa memilih langsung ya. Peternakan juga di sini disediakan, perikanan tangkap. Nah, barangkali ini yang untuk nelayan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau panjenengan ada budidaya perikanan, bisa juga ini memilih sektor ini. Ya, kalau yang terakhir ini untuk yang usaha mikro, ya. Lah untuk itu, apakah ketika mendaftarkan aplikasi ini nggak usah perizinan Bu? Karena nanti kan berurusan dengan pajak. Oke, iya. Untuk perizinan itu tidak perlu Bapak. Ya, untuk perizinan sebenarnya kita cukup ini aja NIB saja Pak ya. Misalnya panjenengan nanti belum punya, bisa dibantu untuk pembuatan NIB ya. Kalau untuk di sini tidak perlu Pak, ya tinggal kita isi aja data-data yang tadi. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih ya. Jadi untuk satu aplikasi ini bisa banyak usaha yang bisa kita masukkan ke sini ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, akan banyak ya. Kita punya usaha sektor apa, sektor apa, sektor apa. Nah, ini kita buat sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, coba saya akan menerangkan, mungkin mendemokan ini ya, untuk yang sektor perdagangan mungkin ya, karena tadi di sini banyak detail. Nah, kita pilih perdagangan gitu ya. Jadi intinya perdagangan ini apa? Yang usaha cuma pulaan saja langsung dijual ya, tidak ditambahin apa-apa ya, tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kalau dilakukan pengolahan lebih lanjut ya, itu nanti masuk di sektor manufaktur. Nah, ini ada beberapa data yang perlu diisi ya. Nah, ini bisa nanti diisi yang hanya ada tanda bintangnya saja. Tidak perlu diisi semuanya. Ya. Nama badan usaha bisa panjenengan sesuaikan gitu ya. Ini saya contohkan ya, Bapak Ibu. Berarti datanya ini masuk ke DigiD, Bu. Kenapa Bapak? Seandainya saya daftar pas dengan ini, Iya. pertama masuk ke DI kan datanya. Setelah itu kan masuk ke DigiBip, perpajakan. NPWP kalau ada, kalau tidak ada nggak usah. Tapi aman kan untuk Aman, iya Bapak. Oke. Iya, kalau koperasi sebenarnya kita
tidak bisa mengelak ya Pak ya dari yang namanya pajak, kecuali UMKM ya. Kalau pajak koperasi itu wajib sebenarnya. Nanti mungkin, nah next ini ya, kita harus nih belajar nih. Ya, kalau Tidak masih perlu per bulan bayar. ditakutin. Iya. Kalau kita tahu ilmunya gitu. UMKM. Kabupaten. Nah, ini kita isi saja. Yang ada tanda bintangnya saja biar cepat ya. Kenapa kok di sini ada pemilik? Ya, kalau ini koperasi sebenarnya tidak ada pemiliknya ya, tapi kita tulis saja nama nama ketua dan lain sebagainya boleh, perwakilannya Bapak Ibu. Ini kita hanya menggunakan aplikasinya agar bisa membantu menyusun laporan keuangan. Nah, saat mau menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah cut off. Tanggal cut off. Cut off itu apa? Ya. Jadi kita menentukan tutup buku, ya, tutup buku. Karena nanti kita akan memigrasikan atau memindahkan data kita dari yang manual tadi ke aplikasi ini. Ya. Kalau saran saya, agar lebih gampang, gunakan aplikasi ini saat awal tahun atau awal bulan. Ya, awal bulan. Misalnya kita mau menggunakan di awal Januari. Oh, belum bisa ya, ini karena masih Desember ya. Di awal Desember. Nah, nanti karena kita sudah menentukan nih kita mau menggunakan untuk awal Desember, berarti akan diminta data saldo awal per bulan Oktober seperti itu ya. Jadi panjenengan harus menyiapkan saldo awal. Nah, ini sudah jadi Koperasi Insan Amanah. Ini nanti yang akan kita isi ya. Kita klik. Nah, data untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini ada yang namanya menu. Ya, menunya sebenarnya sederhana, tidak terlalu ruwet begitu ya. Ada menu beranda, ada menu data, menu transaksi, menu laporan dan pengaturan. Itu saja ya. Beranda apa isinya? Boleh diklik. Ini masih kosong ya, belum ada isinya. Jadi beranda ini nanti akan menginformasikan secara statistik atau grafis terkait dengan informasi penjualan per bulan ya. Bulan-bulan apa saja nanti yang tinggi, yang rendah. Nah, panjenengan bisa melihat nanti ya tren penjualannya seperti apa. Di sini juga ada beban, ya beban-beban apa saja selama setahun ini yang tinggi, yang rendah dan lain sebagainya. Ini hanya infografis saja ya yang di beranda. Kemudian yang kedua ada data. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Data-data yang ada di sini akan terisi otomatis nanti sembari kita mengisi transaksi. Tapi untuk di awal Bapak Ibu harus mengisi dulu yang namanya saldo awal. Kenapa harus diisi saldo awal? Karena koperasi Bapak Ibu tidak bukan merupakan koperasi yang baru, tapi koperasi yang sudah berjalan. Koperasi yang sudah berjalan tentu saja sudah ada data-data. Ya. Data apa saja yang perlu dimasukkan?
data neraca, ya, data neraca Bapak Ibu. Jadi mungkin panjenengan kan kalau buat laporan keuangannya setahun sekali ya. Nah, kalau mau menggunakan aplikasi ini, nanti bisa saya sarankan di awal Januari saja. Awal tahun 2026. Karena apa? Nanti data saldo awal ini bisa diambil dari data Desember atau neraca Desember 2025. Ini pastikan panjenengan ada dan harus dibuat ya karena untuk RAT. Seperti itu ya. Jadi nanti harus dimasukkan neraca tahun 2025 per Desember 31 Desember. Seperti itu. Ya. Caranya bagaimana? Tinggal seperti ini saja ya. Tambah saldo begitu saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Karena panjenengan bukan koperasi baru yang benar-benar dari nol semuanya. Ya. Kalau dari nol semuanya, koperasinya masih baru, saldo awalnya tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi ini neraca, harus mengisi neraca dulu. Ini contohnya mungkin karena saya tadi mengklik akan memulai aplikasi ini untuk transaksi bulan Desember, jadi diminta data atau neraca di bulan November. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya ya. Jadi kalau neraca itu kan pasti ada aset, ada hutang, apa kewajiban, dan ada modal sendiri ya. Ini sudah saya buatkan yang sederhana. Misalnya kas kita ada 15 juta misal. Ya, tinggal disimpan. Seperti itu saja ya. Kemudian tambahkan data-data yang lain. Misalnya uang di bank juga ada. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Tabungan, ya, uang di bank. Nah, ini diminta detailnya Bapak Ibu ya. Banknya bank apa? Seperti itu. Ini kita buat contoh kita. Tinggal disimpan. Nah, tadi yang sudah kita masukkan kita pilih. Saldonya ada berapa di bank? Misalnya 25 juta. Ini saldo per bulan November ya. Kemudian, nah ini juga kita harus tahu nih persediaan barang ya. Persediaan barang. Ini diminta agak detail ya Bapak Ibu. Jadi setiap barang yang kita miliki, nah ini mungkin ya kalau peralihan dari manual ke aplikasi yang awalnya aja yang agak berat yaitu memindahkan semua data barang. Ya, seperti ini misalnya. Misalnya kita punya beras mentari misal begitu ya. Kategorinya apa? Kita buat aja sembako. Harga belinya berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu harga beli 5 kilo itu kiloannya berapa ya beras sekarang ya? Saya buat 60.000 ya. Kemudian kita jualnya 65 misal seperti itu. Ya. Nah, ini nanti kita punya stok berapa? Nah, seperti itu ya. Jumlahnya misalnya masih ada 50 pieces mungkin. Nanti akan muncul di sini total stok kita itu nominalnya adalah 3 juta seperti itu ya.
Kemudian mungkin ada barang yang lain. Nah, ini bisa dimasukkan ya, untuk persediaannya mungkin agak banyakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita mungkin juga punya yang namanya aset tetap ya, etalase dan lain sebagainya, itu juga boleh dimasukkan di sini ya. Aset tetap. Nah, aset tetapnya apa? Etalase misalnya. Ini untuk kelompok asetnya nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu, ini nanti untuk menghitung yang namanya penyisihan secara otomatis. Mebel dan peralatan dari logam. Nah, ini otomatis ya untuk masa manfaatnya. Nilai perolehannya berapa? Misalnya 10 juta. Oke, ini semua asetnya sudah kita masukkan Bapak Ibu. Totalnya aset kita ada berapa ini totalnya? Jadi kita punya aset macam-macam di sini dimasukkan semuanya ya. Kemudian yang lainnya mungkin kita ada hutang piutang dan lain sebagainya boleh dimasukkan lagi ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa diperhatikan ya adalah akun modal ya, atau modal sendiri atau ekuitas. Di sini hanya ada nama modal begitu saja ya. Tidak ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, inilah nanti yang mungkin perlu ditulis dengan bantuan manual ya Bapak Ibu. Jadi modal ini digabung ya antara simpanan pokok dan simpanan wajib, nominalnya ada di sini semuanya. Misalnya total simpanan pokok dan simpanan wajib 50 juta. Saldo laba ini adalah SHU ya, SHU tahun lalu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi semua di neraca itu harus kita inputkan di saldo awal. Sebelum menginput transaksi, kita harus perhatikan apakah saldo awal ini atau neraca awal ini sudah balance atau belum. Ini nanti kita lihat di menu laporan, di laporan posisi keuangan atau neraca untuk bulan November. Ini kita pastikan dulu ya, asetnya 53 juta, kemudian kewajiban dan modal 53 juta. Jadi sudah balance. Nah, kalau sudah balance baru kita bisa memasukkan transaksinya seperti itu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke transaksi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi aplikasi ini nanti bisa panjenengan gunakan di awal tahun ya Bapak Ibu, karena nanti diminta data untuk neraca awalnya. Ya, neraca awal nanti panjenengan gunakan yang neraca Desember 2025. Oke. Baik.
Jelas ya Pak Alvin ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, boleh saya. Oke, ada pertanyaan ini ya. Apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk setiap transaksi pembelian barang dari konsumen? Oke, baik ya. Artinya kita menjual barang begitu ya Pak ya. Pembelian barang dari konsumen. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk bagaimana cara menginput transaksi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk menginput transaksinya bagaimana di sini ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau tadi menu data ya yang kita isi saldo awalnya sudah beres. Kalau saldo awalnya sudah beres, sudah balance, boleh kita melanjutkan dengan transaksi yang terjadi setiap harinya Bapak Ibu. Tapi kalau saldo awal belum balance Bapak Ibu, ini tidak boleh dilanjut. Karena apa? Sampai terakhir nanti neracanya tidak akan balance gitu ya. Nah, untuk menginput transaksi harian, di mana kita masuk menu transaksi. Oke, nah menu transaksi seperti ini ya sederhana, hanya ada dua, yaitu transaksi penerimaan yang warna biru dan kemudian transaksi pengeluaran yang warna kuning. Nah, gitu aja ya. Jadi setiap transaksi itu kita mau kategorikan sebagai apa? Penerimaan-kah atau pengeluaran-kah? Jadi kita tidak pusing debit kredit ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Transaksi penerimaan. Transaksi penerimaan di sini ada apa saja? Yang pertama ada penjualan. Artinya kita nerima uang nih dari hasil penjualan. Transaksi penjualan ini untuk menjual barang-barang ya atau produk secara tunai maupun kredit. Tunai itu artinya langsung dibayar Bapak Ibu. Nah, kredit ini sih diutangi ya. Ada konsumen yang ngutang. Coba kita klik. Nah, seperti ini ya, ada penjualan barang. Ada anggota mungkin yang kemarin utang mau bayar sekarang bisa nih pembayaran utang dari pelanggan. Atau panjenengan mau jualan aset-aset yang mungkin di koperasinya sudah tidak bisa dipakai. Ada etalase yang sudah rusak, panjenengan mau jual, boleh di sini penjualan aset. Ya, ada penjualan ekspor juga. Nah, misalnya Bapak Ibu, di sini ada yang membeli atau ada yang membeli beras tadi ya, ada konsumen yang beli. Kita langsung klik penjualan barang. Seperti ini ya. Nah, tinggal kita nanti pilih aja ya. Metode penjualannya ini tunai atau kredit. Anggap saja tunai ya. Transaksinya kapan terjadi? Misalnya di tanggal 1 Desember. Nama pelanggannya boleh nanti di sini ya, ditambahin semuanya, setiap nama anggota bisa, diinputkan semuanya detail bisa. Misalnya nih anggotanya siapa? Pak Ahmad. Alamatnya di Malang misalnya. Nah, pelanggannya dipilih ya. Semua anggota bisa diinputkan di sini ya. Jenis penjualan offline ya, langsung datang ke toko. Metode pembayarannya macam-macam, panjenengan bisa pilih. Kita pakai tunai aja ya. Nah, barang yang dibeli apa? Nah, nanti semakin banyak panjenengan menginput item barang, nanti keluarnya juga banyak di sini. Tadi karena saya hanya punya stok beras saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini cuma muncul beras saja gitu. Tapi kalau panjenengan input datanya banyak, jumlah barangnya banyak, nah nanti muncul banyak pilihan. Misalnya Pak Ahmad beli beras 2 pieces ini yang 5 kiloan ya yang kita jual. Seperti itu aja ya. Nanti akan muncul di sini. Beras mentari harganya 65 ya, harga jualnya tadi sudah kita masukkan di data.
Nah, totalnya 130. Udah seperti itu saja ya. Nanti tinggal disimpan. Untuk catatan di sini boleh diisi, boleh tidak ya. Misalnya saya isi penjualan beras. Oke, kita simpan. Udah seperti itu aja ya. Jadi sederhana. Dan dengan kalau mau melihat transaksi yang barusan, boleh langsung lihat transaksi. Nah, di sini sudah langsung menjurnal sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang debit apa, yang kredit apa secara otomatis begitu ya. Nah, tadi penjualan kredit ya, kasnya debit, kita terima uang 130.000 ya. Kemudian untuk persediaannya juga sudah otomatis ya, berkurang. Karena HPP-nya tadi, harga pulaannya sudah kita masukkan juga saat menginput detail persediaan barang. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini satu transaksi sudah otomatis menjurnal sendiri. Oke. Tinggal input saja setiap transaksi yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau melihat transaksinya di mana tadi? Di sini ya. Di laporan histori transaksi. Semakin banyak transaksi yang sudah diinput, di sini datanya akan sangat banyak ya. Tapi kalau misalnya ini ada yang salah Bapak Ibu, misalnya salah ngetik angka, salah kebanyakan nolnya, itu langsung diedit ya, langsung diedit, jangan nunggu menginput transaksi yang lain. Kalau sudah keduluan menginput transaksi-transaksi yang lain, transaksi-transaksi yang lain itu harus dihapus dulu, baru yang ini bisa diedit. Nah, nggak enaknya itu ya. Jadi kita teliti dulu udah benar belum, nah baru input transaksi yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, seperti itu Pak. Ada yang mau dicontohkan lagi mungkin transaksi yang lain? Itu transaksi penjualan ya. Kalau transaksi kulaan bagaimana Bu? Kulaan misalnya ya. Oke. Kalau kulaan, oke. Kalau kulaan itu masuk penerimaan atau pengeluaran menurut Bapak Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu boleh ditulis di kolom komentar. Misalnya kita kulaan nih, kulaan barang-barang ya, ke supplier. Itu masuk penerimaan atau pengeluaran menurut panjenengan? Ayo silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, transaksinya tinggal dipilih ya nanti ya, ada transaksi penerimaan atau pengeluaran begitu saja. Tadi saat ada yang berbelanja di koperasi itu masuk di penerimaan. Nah, kalau kita kulaan belanja ke supplier masuk di oke, menurut Pak Ardian di pengeluaran. Betul ya Bapak Ibu ya, jadi kita tinggal masukkan aja di menu pengeluaran ya. Pengeluaran di sini ya, pengeluaran. Pengeluaran yang mana? Bisa nanti pilih di pembelian bahan persediaan. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya di pengeluaran ini banyak ya menunya. Selain pembelian bahan persediaan, ini juga ada menu kewajiban ya. Kewajiban ini misalnya kita melunasi hutang-hutang kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin hutang ke supplier, seperti itu. Kemudian juga panjenengan pembelian aset tetap. Mau beli mesin kasir misal. Nah, atau beli etalase baru ya, bisa masuk pembelian aset. Kemudian pembayaran beban-beban Bapak Ibu
ya. Beban panjenengan misalnya harus membayar pegawai toko, harus membayar listrik, harus membayar air, begitu ya. Nah, ini boleh nanti masukkan di beban. Ya, kemudian yang tidak kalah penting ini nanti ada yang namanya stock of name yang harus Bapak Ibu lakukan di akhir periode atau akhir Desember nanti ya, untuk menentukan yang namanya beban HPP ya Bapak Ibu. Nah, kita contohkan dulu pembelian bahan persediaan ya. Kita mau yang tunai, ada yang kredit. Nah, kita beli tunai saja. Nah, nama pemasoknya siapa? Boleh ditambah ini nama suppliernya ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita belinya di toko Wijaya gitu ya. Kita pilih. Nah, kapan transaksinya? Misalnya tanggal 2 Desember kita pulaan. Oke. Apa saja yang dibeli? Boleh ditulis detail di sini ya. Tambahkan dulu nama barang. Misalnya kita beli minyak goreng. Ini tadi masuk sembako. Ini boleh ya untuk satuan, boleh kita tambahkan sendiri atau menggunakan yang sudah ada di sini. Ya, ini misalnya yang minyak goreng 2 liter ya. Harga belinya berapa? Misalnya, saya nggak tahu harga minyak goreng sekarang berapa ya. 43.000 misalnya per picisnya, per 2 liternya. Harga jual kita berapa? Langsung kita tentukan di sini misalnya 47.000. 45 gitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita pilih minyak gorengnya berapa yang kita beli. Misalnya kita beli berapa kardus gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena di sini sudah picis ya, per 2 liter kita ngitungnya. Misalnya kita beli berapa ya? 50. 40 misalnya ya, 40 picis. Nah, ini sudah akan muncul ya. Nah, ini kalau misalnya belanjanya banyak tinggal ditambah saja nanti ya. Detailnya dimasukkan semuanya. Nah, ini belanjaan kita 1.720.000 kita simpan. Nah, stoknya sudah bertambah ya. Kita bisa lihat transaksinya. Ini, persediaan kita sudah bertambah ya. Kas kita berkurang secara kredit tadi ya. Nah, ini masih ada 2 transaksi. Penjualan dan pembelian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap ada transaksi boleh langsung di-input pada hari itu. Ya, jadi nggak numpuk Bapak Ibu ya. Kalau ada transaksi langsung bisa di-input. Nah, untuk laporannya di mana? Untuk laporan langsung jadi Bapak Ibu, laporan tinggal langsung masuk di menu laporan. Ya, tapi tentunya kalau toko di sini belum selesai sampai kita melakukan yang namanya stock of name ya. Stock of name itu wajib dilakukan Bapak Ibu. Stock of name kita masuk di mana? Menu pengeluaran. Nah, seperti ini ya. Stock of name kapan nih? Kita lakukan kapan? Kita lakukan tanggal 31 Desember ya biasanya. Misalnya ini beras mentari ya, kita transaksi ini kapan? 31 Desember. Transaksi stock of name ya. Awal kemarin kita punya 48 picis. Stok barunya berapa Bapak Ibu? Nah, di sini tinggal kita isikan. Harus dihitung
sesuai jumlah yang ada di toko. Ya, jadi kita hitung. Benar-benar kita hitung realnya berapa. Ya, kita masukkan di sini stok barunya. Stok baru itu adalah sisa yang ada di toko, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tadi ada yang misalnya ada yang beli 2 ya tadi, berarti sekarang harusnya sih tinggal 46 ya. Seperti itu. Tinggal disimpan. Nah, tidak oke, tidak bisa ya karena hari ini masih tanggal 23 ya. Misalnya ini saya ganti tanggalnya tanggal hari ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi harus melakukan stop outline dulu ya. Kita hitung data yang real persediaan yang ada di gudang begitu. Nah, kemudian melihat laporannya bagaimana? Laporannya otomatis jadi ya Bapak Ibu ya. Untuk laporannya bisa diklik di menu laporan. Kita mau lihat apa? Nah, di sini yang bisa kita lihat ada 2, yaitu neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, itu ya. Jadi ini otomatis sudah jadi neraca dan laba rugi Bapak Ibu. Misalnya kita lihat dulu nih laporan neraca. Kita pilih bulan atau tahun yang kita inginkan ya. Ini otomatis sudah langsung jadi Bapak Ibu ya. Pokoknya kita nginputnya secara konsisten ya, laporan keuangan itu real time sudah jadi. Ini bisa di print, bisa di Excel atau kita impor ke PDF. Nah, seperti ini ya kalau diimpor ke PDF. Oke. Kita ada aset, kemudian kewajiban, kemudian ada modal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, ya, modal di sini itu gabung jadi satu ya. Jadi kalau misalnya dikoperasikan harus ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini harus dibantu manual ya, di data secara manual ya. Jadi ini nanti bisa diperbaiki, bisa diedit secara manual ya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa seperti itu. Kemudian untuk laporan laba rugi bisa kita lihat di menu laporan laba rugi. Oke, bisa dilihat di PDF-nya ya. Ini seperti ini. Nah, penjualannya berapa, kemudian beban-bebannya apa saja ya, labanya berapa. Ini ketemu. Ya, ini masih rugi ternyata ya. Karena di sini ada otomatis ada beban penyusutan Bapak Ibu. Jadi penyusutan aset tetapnya itu otomatis ya. Tidak perlu kita jurnal lagi, sudah otomatis keluar setiap akhir periode. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi yang bisa kita lihat Bapak Ibu, laporannya 2 ya di sini ya. Ada laporan neraca dan laporan posisi keuangan. Untuk yang arus kas, ini mohon maaf arus kasnya belum sesuai dengan formatnya ya. Jadi laporan arus kas di sini hanya kas masuk kas keluar secara umum saja. Ya, jadi penerimaan dan pengeluaran saja, tapi belum disesuaikan dengan format
yaitu mungkin ada dibagi 3 ya biasanya ya untuk untuk apa saja saya lupa ya kemarin, untuk investasi, kemudian pendanaan dan juga operasional belum seperti itu ya. Jadi yang ini belum bisa kita gunakan yang untuk laporan arus kas, tapi memang kalau panjenengan hanya punya sektor real ya, 2 laporan ini sudah cukup. Laporan neraca dan laporan laba rugi seperti itu ya. 2 laporan ini sudah cukup. Baik, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti bisa dicoba sendiri ya di operasinya. Jadi insya Allah gampang ya. Hanya kita tidak perlu mikir debit kredit ya. Tinggal ini mau pengeluaran atau pemasukan gitu aja. Nah, nanti bisa dicoba-coba dulu yang untuk perdagangan ya atau untuk yang sektor manufaktur. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan, aplikasi ini pakai komputer atau tablet? Nah, bisa dua-duanya ya. Jadi kalau komputer nanti bisa masuk di websitenya, ya dicari di Google aja si Apik begitu. Nah kalau tablet ini yang mungkin ada, kalau tablet ini berarti menggunakan ini ya, menggunakan software, menggunakan Android ya tabletnya ya. Kalau tablet menggunakan Android itu bisa nanti di-download aplikasinya bisa di Play Store. Nah, bisa dua-duanya ya. Mau pakai aplikasi Play Store, kita tinggal download, atau kalau tidak mau download bisa pakai website. Ya, itu sama saja. Nah, websitenya username dan password yang digunakan itu sama. Mau pakai website boleh, atau mau pakai aplikasi boleh. Username dan passwordnya sama. Yang sudah panjenengan buat sebelumnya. Gitu ya. Oke, jadi secara tampilan mungkin sederhana ya Bapak Ibu ya, tinggal panjenengan pilih ini masuk pengeluaran atau pemasukan transaksinya gitu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah penginputan transaksi kalau bisa langsung dilakukan saat terjadinya transaksi gitu ya, jangan ditumpuk 1 minggu atau beberapa hari gitu. Wah, ini nanti yang akan membuat biasanya pengurus ini agak ini ya, agak malas nanti menginputnya Bapak Ibu. Kalau sudah terlalu banyak transaksi yang terjadi, apalagi di toko ya. Kalau di toko itu kan penjualan terjadi setiap harinya itu banyak. Nah, ini boleh nanti langsung diinputkan pada hari itu, biar tidak numpuk-numpuk. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi benar tidaknya laporan keuangan yang kita buat itu tergantung dari data ya, dari data yang kita masukkan ya. Datanya ada 10 yang kita inputkan cuma 5, meskipun laporan ini balance neracanya tapi kan tidak sesuai dengan real sesungguhnya gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang sudah terjadi gitu ya Bapak Ibu. Ya, intinya jangan sampai ada satu transaksi pun yang tidak dimasukkan ya, yang tidak diinput seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya panjenengan punya banyak ini ya, ada retail sendiri, kemudian ada juga produksi kopi sendiri. Nah, ini bisa disendirikan ya untuk laporan keuangannya nanti. Enak bisa melihat
laba dari unit usaha ini berapa sih, laba dari unit yang ini berapa, seperti itu. Meskipun nanti pas saat RAT harus dikonsolidasi ya Bapak Ibu ya. Dikonsolidasi maksudnya apa? Digabung jadi satu. Untuk SAU-nya nanti digabung jadi satu. Seperti itu ya. Nah, dikonsolidasi ini nanti saat keperluan RAT. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, gimana menurut panjenengan, susah atau gampang nih tadi yang sudah saya praktekkan? Insya Allah gampang ya. Yang sudah siap-siap stock of name siapa ini? Ya, kalau toko ya harus wajib ada stock of name ya Bapak Ibu ya, minimal 1 tahun sekali. Kita nanti stock of name di 31 Desember. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Atau mau dicoba dulu barangkali ya? Nanti boleh dicoba dulu ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh nanti japri saya ya. Bu, ini bagaimana caranya atau cara inputnya di sebelah mana dan lain sebagainya, boleh nanti WA saya ya. Oke, mau terbang kemana nih Bu? Pak Alvin ya. Oke, untuk websitenya boleh langsung di klik aja di Google si Apik gitu aja. Oke, untuk websitenya sudah ketemu ya. Tinggal di Google aja, di googling aja ya, si Apik seperti itu. Oke, mungkin beberapa ada yang sudah harus sholat zuhur berjamaah ya Bapak Ibu ya, karena di sini juga sudah memasuki waktu zuhur. Baik. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Nggih, mungkin sudah cukup nggih, Bu Elok Oke. kiranya. Ya, mungkin seperti itu ya. Nanti untuk website untuk nomor saya ada di sini ya. Mungkin saya set dulu. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang mau bertanya ya Bapak Ibu ya. Iya Bentar. betul, ya Bu Elok. Oh ini. Ini nomor HP saya ya Bapak Ibu. Boleh nanti yang mau menanyakan terkait aplikasi ini yang bisa japri di 0856 0857 4843. Nah, semoga nanti bisa dicoba dulu ya. Jadi kalau sudah dicoba, tahu nih kita kesulitannya di mana gitu ya. Baik ya, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk koperasi panjenengan, bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan koperasinya dengan lebih mudah lagi ya. Jadi nanti harapannya sudah tidak ada kesulitan ya untuk menyusun laporan keuangan dan bisa RAT tepat waktu. Baik, dari saya mungkin cukup seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin belok nanti untuk materinya yang PPT tadi dikirim ke WA saya nggih. Oke, siap. Nggih, siap baik. Nggih, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Ibu Elok untuk materi laporan keuangan koperasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi koperasi yang hadir pada pagi hari ini dan juga insya Allah nanti akan kami share materinya di grup Popop. Nggih. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Kopontren ataupun pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan di pertemuan pada pagi hari ini. Nggih. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Bu Elok. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan insya Allah kita bertemu kembali di klinik OPOP di tahun depan, nggih, karena yang seri ini terakhir, insya Allah yang di tahun ini. Mohon dikirimkan. Oke, baik, Gus, siap. Baik, untuk klinik OPOP pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih Balog dan juga Bapak Ibu peserta. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balog. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.